maka memang belum tersosialisasikan. Hanya saja saya perlu ingatkan kepada segenap kader-kader PWI, karena perjuangan Wali Songo Indonesia itu 90% lebihnya adalah kader Nahdliyin. Jadi walaupun bukan Banom NU, dan memang bukan Banom, karena kalau Banom harus koheren dengan PBNU, jadi kan kita nggak bisa koheren soalnya. Nah, jadi koheran. Jadi koheran. Jadi PWI ini akan terus tersosialisasikan, dan mohon jangan mudah emosi, jangan gegeran. Kalau PWI ini mirip FPI, Laskar Sabilillahnya mirip FPI, pemerintah males nanti bekerja sama-sama PWI Laskar Sabilillah. Baik, yang berikutnya pertanyaan yang kedua dari Pak Kiai Khairul Anwar tentang Atlas Wali Songo. Memang ini karena kita PWI, kedepannya kita tidak hanya membahas nasab Ba'alwi, tapi juga mengkonkretkan sejarah dan trah Wali Songo. Jangan sampai tadi banyak yang ngaku-ngaku Duriat Wali Songo tapi tak terverifikasi. Banyak betul sekarang. Apa bedanya kita sama Ba'alwi? Ba'alwi ngaku-ngaku, nah kita ngaku-ngaku juga gitu ya. Jangan sampai. Yang ketiga dari Kiai Rohani, bagaimana santri menyikapi kiainya yang masih husnudzon? Nah, ini perlu jawaban. Yang jawaban ini tidak membuat santri merasa berdosa, maksudnya. Bagaimana respon pemerintah terhadap pemalsuan makam, sejarah dan lain sebagainya? Dan yang terakhir dari Kiai Muhammad Khalil, bagaimana apakah thariqah beliau masih bisa dilanjutkan, karena mursyidnya ini bukan hanya memalsukan makam, tapi mursyidnya juga belum pernah berbaiat. Jadi mursyid Saziliyah yang beliau berbaiat itu, beliau pun belum pernah berbaiat. Monggo Kiai silakan. Untuk Kiai Fadli, kata Syekh Imam Ibn Hajar, yambaghi likulli ahadin an yakuna lahu khiratun fi hadan nasab syarif hatta la yantasiba ilai ahadun illa bihaqqih. Wajib bagi kita untuk memiliki sebuah kepedulian, kecemburuan terhadap nasabnya baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak bernisbah kepada Nabi seseorang kecuali dengan benar. Ada orang yang mengaku turunan Nabi, bagaimana sikap kita? Jangan langsung hormatin. Bahkan ada yang haram untuk kita menerimanya, sama dengan kedudukannya dengan hadis palsu. Hadis itu tidak boleh seorang khatib di dalam mimbar Jumat membawa hadis palsu kecuali dengan menjelaskan kepalsuannya. Begitu pula dengan nasab palsu. Kita tidak boleh mengatakan Habib ini duriat Nabi kata orang, tidak boleh. Tapi Habib ini duriat Nabi tapi palsu, begitu. Harus menyebutkan kepalsuannya itu. Begitu kita meneliti apa nasab-nasab yang mengaku kepada Nabi, apa hukumnya? Sama dengan meneliti orang-orang peneliti tentang hadis Nabi. Imam Bukhari, kenapa Imam Bukhari itu meneliti hadis Nabi? Karena hadis Nabi banyak yang memalsukan. Ada kepentingan madhab, ada kepentingan daerah, ada kan hadis-hadis tentang fadilah Syam. Nah, orang-orang Najd pengen juga ada hadis dibikin hadis palsu. Orang-orang dari daerah Maroko bikin juga, orang dari Banten. Afdolun nasi fi Nusantara Banteniyun, nah, bisa aja. Tapi diverifikasi apa betul ini Nabi dulu pernah mengatakan demikian. Bagaimana caranya? Untuk meneliti hadis, kita menggunakan cara verifikasi hadis. Adakah ittisalus sanad baina rawin wa rawin? Kemudian makul apa tidak? Mukhalifun bil Quran apa tidak? Mukhalifun bil ijma apa tidak? Kalau mukhalifun bil qiyas fihi khilaf. Tapi mukhalifun bil Quran dari sisi matanya itu jelas hadis itu merupakan ciri-ciri wada', ciri-ciri palsu. Begitu pula dengan orang yang mengaku turunan Nabi. Lah orang mengaku turunan Nabi, ane cucu Nabi, ane mau haul abah, ane butuh sapi 3. Udah, kiai 1 supaya barokah pondoknya banyak santrinya. Kenapa sih hari ini kiai-kiai itu karena mereka mengungkapkan keberkahan itu. Jadi ketika masuk ke dalam pikirannya kiai itu, yang sering ngomongin apa keberkahan itu adalah para habib-habib yang dawir ini. Jangan-jangan memang saya bertanya dari dia. Padahal keberkahan dia karena daripada doa gurunya, doa orang tuanya, doa masyarakatnya, doa muridnya. Itu seakan-akan dilupakan semua. Karena ibunya hanya mendoakan, tapi dia tidak pernah mengatakan, ibu selalu mendoakan engkau supaya barokah. Tidak. Gurunya juga begitu. Tetapi si kabib-kabib ini selalu mendemonstrasikan seakan-akan mereka lah orang yang paling berjasa bagi kita. Dan itu bukan hanya untuk level pondok pesantren, bahkan level Indonesia. Level apa namanya hari proklamasi.
katanya itu berkah daripada Habib Alwi Kuita, namanya Habib Ali bin Abdurrahman Kuita. Bahkan diusulkan 2018 sebagai calon pahlawan nasional. Kemarin sudah terbukti dari KTLF dari Belanda bahwa dia adalah antek Belanda. Dapatnya pun lebih hebat daripada Utsman bin Yahya. Kalau Utsman bin Yahya dapatnya penangnya itu cuma 1, Habib Ali bin Abdurrahman Kuita dapatnya 2, dan ini bisa dikonfirmasi di Leiden Library yang ada di internet. Masuk bapak-bapak, kiai-kiai ke perpustakaan Leiden yang ada di internet, kemudian klik digital collection, tulis Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuita, muncul itu fotonya dengan 2 bintang penghargaan dari Ratu Belanda. Itu 2018 mereka ingin sudah bahwa dari mereka ada yang jadi pahlawan nasional. Ditolak sama Departemen Sosial, Kementerian Sosial. Seorang lagi dari Kalimantan diusulkan, hampir aja 2021 2022 itu akan diangkat. Akhirnya turun para sejarawan, Profesor Adhar Gonggong. Ini bukan pejuang. Sultan siapa namanya itu? Sultan Hamid. Ini adalah pengkhianat bangsa Indonesia. Itu sudah mau diangkat jadi pahlawan nasional. Karena apa? Bahaya kalau orang-orang yang tidak seharusnya menjadi pahlawan kemudian dianggap pahlawan hanya karena dia diangkat sebagai pahlawan nasional. Ini adalah untuk sedikit demi sedikit mereka merampas daripada kesejarahan kita. Orang-orang yang dulu tidak pernah berjuang bahkan berada di dalam barisan Belanda, kok hari ini pengen menjadi pahlawan. Pengkhianat masa lalu palsu dan kualat modalnya kemudian menguasai daripada kesejarahan kita. Ini yang terjadi, Kiai Fadl. Aneh cucu Nabi, mana susunan silsilahnya? Oh ini Pak Muqaddam fiktif. Mana tes DNA-nya? G, India, itu orang Kaukasus. Mana sejarahnya? Kitab-kitab sejarahnya? Husnudzon aja, nggak mau. Begitu, itu harus tegas gitu. Kemudian untuk Kiai Les Bumi. Emang Les Bumi ini ketuanya sekarang ini Kiai Jadul Maula itu adalah ketua lembaga Banung NU yang berani ngundang saya di pondoknya di Kaliopak. Dia nggak takut-takut ngundang saya di sana di Kaliopak. Akhirnya ditegur. Kenapa ngundang Kiai Imam? Kiai, waduh saya ditegur ini. Biarin aja kata saya, masa anak buahnya Kiai Agus Sunyoto takut. Kita akan bicara tentang Kiai Agus Sunyoto. Itu beliau punya penelitian panjang tentang para orang-orang yang mengaku sebagai turun Nabi. Kenapa? Karena Wali Songo diatribusikan ke Ba'alawi oleh kaum Ba'alawi. Kemudian Profesor Agus Sunyoto ini meneliti secara manuskrip masa lalu bahwa ditemukan kapan itu dibelokkannya Wali Songo ke Ba'alawi. Itu sama dengan hasil kesimpulan saya. Itu baru di antara 1930 1969. Apa itu? Hari produktifnya Salim bin Jindan. Karena apa? Semua narasi dan proposisi bahwa Wali Songo adalah Ba'alawi, termasuk manuskrip tentang Syekh Khalil Bangkalan. Saya pernah ke Bangkalan, bertemu dengan cucunya yang punya manuskrip, katanya ke Ba'alawi, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Giri, dari naskahnya Mbah Khalil Bangkalan. Kata saya, ini siapa yang nulis? Apakah Mbah Khalilnya? Bukan, ini seorang Habib namanya Salim bin Jindan. Itu sebelum bab nasab. Rumel itu katanya punya manuskrip arba'innya Syarif Abil Jadid. Itu pun ditulis oleh Salim bin Jindan 1930 1969. Mana kalau berani Rumel bawa sini itu manuskrip. Manuskripnya kan sudah ada itu di blog santri itu punya PBNU dulu. Bukan di blog, di web. Santri apa namanya. Bahwa Salim bin Jindan punya sebuah kitab hadis yang dipoto oleh wartawan dari PBNU, kemudian ditaruh di internet, kita bisa akses sampai sekarang. Saya bandingkan dari sisi penelitian teks dan tekstualitas bahwa tulisannya itu sama dengan tulisan Salim bin Jindan, manuskrip yang dibawa oleh Rumel di Rabita Alawiyah ketika debatan itu. Saya screenshot, saya bandingkan, identik bahwa ini adalah tulisan Salim bin Jindan. Siapa Salim bin Jindan? Salim bin Jindan telah diteliti oleh para pakar-pakar dari Ba'alawi sendiri. Aiman Al-Habsyi, Muhammad Al-Habsyi menyimpulkan bahwa Salim bin Jindan orang yang mempunyai penyakit melankolia, yaitu orang yang selalu membayangkan sesuatu terjadi dari ruang hampa, kemudian dia yakini sebagai sebuah kebenaran, kemudian dia catat. Jadi karena ada yang mengatakan di abad 9, yaitu Ali Asakron, bahwa Syarif Abul Jadid yang seorang muhadis ini adalah sepupu daripada
leluhur mereka, maka mereka kemudian membuat sebuah kitab yang riwayat sanad hadisnya itu seakan-akan misalnya Alwi menerima sanad dari Salib Abul Jadid. Padahal Alwi ini tokoh fiktif, Salib Abul Jadid ini adalah tokoh historis yang ditulis oleh para sejarawan. Tapi Salim bin Jimdan membuat 40 hadis yang riwayat-riwayatnya itu memasukkan di situ nama-nama tokoh-tokoh fiktif dari Bahlawi ini. Dan itu sudah diteliti oleh orang Bahlawi sendiri. Karena dari tokoh Bahlawi juga kan ada sejarawan. Walaupun mereka juga, saya sudah dapat menyimpulkan tukang bohong juga. Mereka tukang bohong juga. Tapi kalau ada saingannya berbohong, mereka juga nggak mau. Mereka membongkar, itu bohong katanya. Kenapa? Mereka nggak mau dikalahkan bohongnya kan. Nah itu sudah jelas bahwa penelitian Kiai Agus Sunyoto almarhum itu sudah menurut saya tinggal disempurnakan. Beliau memang ini ada riwayat Wali Songo ke Balawi. Selain itu ada riwayat Wali Songo ke Musyal Khatib. Kenapa sampai banyak begitu? Karena Wali Songo ini seksi. Wali Songo ini seksi, banyak orang yang mau mengatribusikan dirinya pada kesejarahan Wali Songo. Untuk apa? Keunggulan klan, keunggulan daerah, dan lain sebagainya. Bahkan kaitan Wali Songo dengan Aceh itu diputus 100%. Padahal Wali Songo dan Aceh itu ada kaitan. Tapi kenapa sama sekali sekarang tidak ada orang bicara Wali Songo, bicara Aceh? Nama Cempa, bahwa Sunan Ampel berasal dari Cempa, itu dibelokkan jauh ke dalam pedalaman Vietnam. Padahal telah ditemukan sebuah kesimpulan ilmiah bahwa pada abad ke-14 di Cempa itu belum ada Islam. Kenapa Sunan Ampel yang menyebarkan agama Islam di Surabaya, di Banten dulu Sunan Ampel. Setelah di Banten tidak laku, kemudian ke Surabaya. Kenapa tidak laku itu? Ya orang Banten punya kekhasan, jarang atau sulit, bukan jarang, menerima sebuah ajaran baru itu dari zaman dulu. Kecuali muncul dari orang sendiri. Sunan Gunung Jati kan dia dari Mekah, itu datang, itu nggak langsung ke Cirebon. Dia datang ke Banten dulu, untuk apa? Mondok di Sunan Ampel. Ketika sampai di Banten, Sunan Ampel sudah pergi ke Surabaya. Sunan Gunung Jati langsung ke Surabaya, mondok 7 tahun di Surabaya. Kata Sunan Ampel, Syarif Hidayatullah, kalau kamu mau menyebarkan agama Islam di daerah Banten, kamu nggak bakal diterima. Saya aja di sana dapat berapa orang katanya. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Kamu kawin sama orang sana. Nanti kamu jangan mengharapkan kamu akan diterima. Tapi nanti anakmu akan diterima. Karena anakmu dianggap oleh mereka sebagai bagian diri mereka sendiri. Kalau masih mantu belum. Kalau anak nanti diterima bahwa ini ponakan saya. Kalau sama kamu dianggapnya masih orang luar. Akhirnya Sunan Gunung Jati datang ke Banten mengawininya Nyai Ratu kaum Banten. Punya anak orang asal Lodit, baru diterima tanpa peperangan. Kenapa? Karena yang ngomong sudah orang sendiri. Nah, Sunan Ampel, Sunan Giri, itu manuskripnya Les Bumi banyak bertebaran hari ini. Tapi masing-masing ada yang dicurigai palsu oleh penyimpangan kolonial. Jadi manuskrip kolonial itu seakan-akan dipersiapkan oleh penjajah agar kesejarahan Wali Songo 100 tahun sebelum diciptakannya manuskrip itu hilang. Jadi kita diputuskan kesejarahannya dengan Wali Songo. Tapi saya yakin sejarah-sejarah asli Wali Songo masih ada. Wali Songo masih ada sejarahnya. Tidak mungkin semuanya bisa dihancurkan. Tidak mungkin. Bagaimana caranya agar terbuka semuanya? Apa yang telah diawali oleh Profesor Agus Sunyoto itu kita lanjutkan lagi. Les Buminya jangan takut. Yang bicara DNA pertama kali siapa? Kiai Agus Sunyoto. Cari itu di YouTube-nya masih ada. Kalau ngaku 7 nabi, tes DNA dulu. Itu apa maksudnya? Dia udah nggak percaya dari dulu sebelum Imaduddin Usman. Cuma gagal, dia bukan orang Banten, jadi ngomongnya nggak sembarangan kayak saya. Jadi PBNU ini harus berwarna-warni. Kalau semuanya orang-orang Jawa belah sana, ya kebanyakan Angga Ungguh. Husnudon aja. Begitu untung ada orang Banten. Lihat orang Banten nggak mikir 2 kali 4 kali, sekali cukup. Urusan belakangan, dipecat-pecat ngapain gak apa-apa. Kan begitu. Nah itu makanya harus berwarna-warni. Ada kayak Yai Said, ya namanya 11-12 orang Banten, jeplak-jeplok aja ngomong. Tapi kalau orang-orang Jawa yang halus hatinya, penuh dengan pertimbangan matang, lah itu nggak bisa cepat. Ini mungkin butuh 100 tahun lagi Balawi ini. Tapi orang Banten tanpa didampingi oleh keuletan orang-orang Jawa juga susah ini. Tapi ini hanya 2 tahun lebih beres. Ini udah beres ini.
Udah beres, sudah. Tinggal ini mah penghiburan diri mereka saja. Ada sedikit orang nangis kayak Roma Irama bertobat. Begitu-begitu aja. Sampai ada yang keliling ke Mekah. Ngutus orang ke Mekah, nemuin kiai-kiai Mekah, Sayyid Mekah yang punya murid di Indonesia agar berpesan muridnya jangan ikut sekte Ahmadiyah. Ada yang sudah ikut kan Kiai Ja'far dengan penelitiannya juga. Itu sampai gurunya dari Mekah bikin poster bahwa engkau harus menghormati para sahadat. Kata Kiai Ja'far, coba dibalas ke gurunya. Iya, saya hormati sahadat, tapi Balawi bukan sahadat. Lawan dia sama gurunya juga. Kenapa itu? Karena dalam tradisi kita nanti sama Kiai Rohani ya, ini akan ada ketersambungan dengan pertanyaan Kiai Rohani, bahwa kalaulah seorang murid yang berbeda dengan gurunya harus kualat, maka Imam Syafi'i orang yang pertama kualat kepada Imam Malik. Imam Ahmad bin Hanbal orang yang pertama kualat kepada Imam Syafi'i. Abu Hasan Asy'ari orang yang pertama kualat kepada Ali Al-Jubai. Gurunya Mu'tazilah kok muridnya Abu Hasan Al-Asy'ari jadi Ahli Sunnah wal Jamaah, merontokkan seluruh proposisi gurunya. Hasan Al-Basri punya murid gagah perkasa namanya Wasil bin Atta. Dia harusnya kewahalat Wasil bin Atta, tapi tidak, dia ulama besar dari golongan Mu'tazilah. Dia punya guru juga Muhammad Al-Hanafiyah, anaknya Sayyidina Ali, ini Wasil bin Atta. Jadi dari zaman dulu murid dan guru berbeda, itu gurunya harus bangga. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, ta'allam kama ta'allamna, belajarlah seperti kami belajar. La tuqallidni wa la tuqallid Malikan wa la Syafi'iyyan wa la Sufyan Ats-Tsauri. Jangan ikuti aku, jangan ikuti Malik, jangan ikuti Imam Syafi'i, tetapi ta'allam kama ta'allamna, belajarlah seperti kami belajar sehingga kami menemukan kebenaran yang kami yakini. Kita tidak perlu menyelesaikan masalah ini hanya dengan tepuk tangan. Ini murid-muridnya Kiai Mujadi semua. Kiai Mujadi itu begitu kalau ceramah. Kemudian dari siapa? Lamunan, Kiai Khalil Pamunan. Ini beliau mondok kepada pesantren Pelamunan. Saya mondok pada Kiai Hasuri bin Thohir. Nah, ini menantu Kiai Thohir Pelamunan. Jadi namanya bapak beliau Thohir, mertuanya Thohir, punya pesantren At-Thohiriyah. Kan beliau itu waktu saya di sana wasiat karena udah kena stroke, Imad kalau abah wafat nanti tolong dimakamkan dekat makamnya Abah Thohir. Pengen dekat dengan mertua. Kalau nggak boleh di pagarnya, kalau nggak boleh juga di luar pagar, kalau nggak boleh juga baru di pondok ini. Akhirnya dimakamin di pondok tanpa meminta ke sana karena anak-anaknya pengen juga dekat dengan Abah. Itu dulu Yai Thohir Pelamunan mondok kepada Yai Husain Cerita, kepada Yai Tubagus Abdul Halim, mantan Bupati Serang. Tubagus Abdul Halim mondok kepada Yai Husain Cerita pada Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani. Jadi itu generasi keempat. Syekh Nawawi kepada Kiai Husain Cerita dekat dengan Caringin, kepada Kiai Abdul Halim pada Kiai Pelamunan. Kalau mau cepat langsung kepada Kiai Husain, enggak kepada Kiai Tubagus Abdul Halim. Karena Kiai Thohir Pelamunan juga selain mondok kepada Kiai Abdul Halim, mondok juga langsung karena masih hidup Kiai Husain Cerita. Begitu pula saya mondok kepada Kiai Tubagus Hasuri Thohir, mondok kepada Kiai Tubagus Hasuri, mondok kepada Kiai Thohir Pelamunan. Setelah dari Kiai Thohir Pelamunan, mondok juga kepada Kiai Abdul Halim itu karena masih hidup juga. Tetapi guru saya selalu mencatat Kiai Thohir, walaupun as-sanadul ali bisa untuk meninggalkan yang Kiai Thohir, tapi karena apa? Karena lil barokah wa tabarruk, maka walaupun as-sanadul adna yang lebih panjang itu yang diambil oleh guru saya. Untuk apa? Agar nama-nama guru kita tidak hilang. Walaupun di dalam ilmu sanad itu kan ada as-sanadul ali, ada as-sanadul dani itu. Kalau lebih sedikit itu hebat. Kalau panjang itu nggak hebat, berarti kalah sanad, kalah tua dia. Tetapi guru-guru kita itu milih yang panjang karena takut nama-nama gurunya hilang. Walaupun gurunya itu tidak sehebat dengan nama gurunya yang di atas. Itu akhlak juga. Disitulah baru al-ilmu faqal adab. Bukan berarti adab segala-galanya mengalahkan ilmu, husnudzon di atas segala-galanya mengalahkan ilmu. Kaya gitu. Kaya. Kata hadis Nabi, ihtarisu apa sih? Ihtarisu minan nasi bisu'idzan. Ini ada hadisun qalahu Rasulullah, jaga dirimu jangan sampai kena belai dengan apa? Bisu'idzan, dengan sodon.
Jadi kita menjaga diri kita agar tidak didolimi orang itu dengan suudzon. Bahkan Al-Quran mengatakan inna ba'da dhami ismun. Sebagian dari don begitu itu dosa besar. Udah jelas bukan cucu Nabi. Husnudzon aja. Bos, dosa bos. Pokoknya udah ada barokahnya. Yang lain juga banyak barokah bos. Ini kita ngaji Sapina dulu. Kita juga ngaji Fathul Qari bos. Enggak cuma Sapina bos. Ini husnudzon. Iya, orang-orang tua kita bagaimana katanya itu masih husnudzon? Iya kita jawab tadi, berani nggak jawab sama ketum begitu? Dari MWC datang kan hari Rebo ke PBNU. Assalamualaikum ketum. Inna ba'da dhani ismun. Ihtarisu minan nasi bisu'i dzan. La ibrata bi dzannil bayni khata'u. Assalamualaikum. Udah begitu. Paling besok dapat dipecat. Ini jangan-jangan ketua les bumi dipecat besok. Berani nggak dipecat? Enggak, kita ini bercanda aja. Kenapa? Karena kita tahu sebenarnya beliau-beliau itu sama dengan kita. Sama dengan kita. Mereka juga sayang kepada masyarakat Nahdlatul Ulama. Tetapi ada pikiran-pikiran orang tua kita yang pikirannya lebih bijaksana daripada kita. Understand? Tadi tuh Kiai Fadoli itu terkaitnya. Jadi ada sesuatu yang besar yang masih dipikirkan. Kalau yakinnya udah yakin mereka itu seyakin-yakinnya Balawi bukan cucu Nabi. Ngomong husnudzon itu berarti enggak percaya. Mangkola bi husnudzoni wa fi yakinin annahum laisu min dzurriyyatina. Orang yang ngomong kalau ditanya husnudzon aja, itu berarti enggak percaya. Understand? Jangan yes senat. Ini sudah dicek itu ketua les bumi itu. Nah, bagaimana sanad tarekat Sadiliyah? Masih diterusin enggak? Batal gitu. Udah. Gimana bayat baru? Udah nyari bayat baru tuh. Mbah Alwani, Abuya Dimyati, na'rifu sholahahum, na'rifu quwwata yaqinihim. Daripada kita berthariqah, silsilahnya ada orang fiktif nanti. Bahaya juga ngapain? Ada fiktifnya. Ya kan saya juga thariqahnya dari Banyumas juga ada. Saya thariqah Khalidiyah Naqsabandiyah. Dari Mbah Malik, bapaknya Mbah Malik, Mbah Ilyas. Nah, Mbah Malik itu thariqahnya Qadiriyah Naqsabandiyah. Bagaimana dia katanya mengambil dari Mbah Malik tetapi dapatnya Sadiliyah? Aneh bin ajal. Tanya tuh sama keluarganya yang ada di sana. Alhamdulillah, saya juga ikuti Qadiriyah Naqsabandiyah. Masya Allah. Jadi mayuh ceritanya itu. Ya udah, yang satu itu batalin aja udah. Ya, Ngapain? Cuma harus istighfar dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim min kulli dambin adimin wa tarikat palsu. Sesudah istighfar begitu baru. Jangan diingat-ingat lagi yang lalu biar berlalu. Faqad madha ma madha. Juga dalam hati kita nggak perlu ada kebencian. Nggak perlu, yang penting mereka mengakui bi annaka lastan min dzurriyyatina. Cukup itu. Karena dengan itu aman semua sentosa, masa depan anak-anak kita gak bakal kayak kita lagi nasibnya dibodoh-bodohin terus begini. Saya itu membayangkan kalau misalnya kita ini tidak teguh hari ini, maka 100-200 tahun lagi anak cucu kita seperti kita dan kakek-kakek kita lagi jadi korban. Wah, gak mau saya anak-anak cucu saya nanti dijadiin kayak kita, kayak orang tua kita kemarin-kemarin, dihina-dina. Ada beberapa YouTube itu orang yang ngaku turun Wali Songo, ya karena namanya keturunan Wali Songo, keturunan Nabi, dia pakai habib, dipukulin orang ada, dipukulin. Ini katanya kata Imam Malik, siapa orang yang mengaku keturunan Nabi, maka yudrabu wa yushkur wa yusharu hatta yatuba. Dia harus dipukul dan ditinggalkan sampai dia bertobat, karena dia mengaku-ngaku turunan Nabi, bukan turunan Nabi. Kata dia tuh sama kiai itu, kiainya nggak berani ngelawan. Ini sama cucu Nabi juga. Tapi sekarang sudah tahu dia bukan cucu Nabi. Kalau mau, jangankan ngegaplok begitu. Nyelentik aja mungkin udah mati tuh orang. Kalau sekarang itu. Gak bakal itu. Karena apa? Orang-orang kita sudah punya energi, kekuatan. Gak bisa lagi itu disebarangin, dihina-hina, gak bisa. Dulu, siapa sih lidahnya yang paling tajam menghina-hina kiai-kiai NU? Mereka. Dia banyak. Rizik Syihab menghina Kiai Abdurrahman Wahid radhiyallahu anhu.
buta mata, buta hati. Setiap apa saja keputusan PBNU selalu dikomentari, selalu di framing negatif untuk menjauhkan Islam dari PBNU. Kiai Isomuddin ini salah satu korban yang dianggap mereka sudah murtad. Yai Said Agil Siraj beberapa tempat mau ceramah ditolak oleh mereka. Gus Nuril lagi ceramah diturunin masa lalu itu oleh mereka. Bahkan ada kabir di Bogor itu berpesan pada jamaahnya, jangan masukkan anak-anak, ibu-ibu dan bapak-bapak ke Ansor Banser. Jangan. Islam Nusantara, aliran Nusantara. Itu mereka dulu, sekarang mah nggak diundang aja. Kemarin datang ke PBNU itu. Kemarin LDNU bikin acara ngundang Rama Irama. Itu Habib itu ada yang datang sengaja, nggak diundang juga. Untuk apa? Supaya nempel bernaung di gedung PBNU. Framing kebetulan ada Mukibin di PBNU-nya. Ini yang selalu ngasih informasi. Ada acara, ada Rama Irama, nanti supaya kelihatan duduk bareng. Ini ada Kiai Anu, nanti supaya kelihatan duduk bareng. Ini ketum mau datang, Habib suruh duduk supaya kelihatan bareng sama ketum yang husnudon itu. Nah ini dikerjain. Jadi ada intel dia itu di PBNU itu. Akhirnya kelihatannya seperti itu. Padahal apa yang nampak bukan apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang nampak bukan apa yang sebenarnya terjadi. Kita harus yakin bahwa orang-orang tua kita di PBNU pun sayang pada kita, tidak mau kita warga NU ini dijadikan bancakan oleh orang-orang yang mengaku cucu Nabi palsu itu. Sama, cuma caranya beda. Selagi orang tua kita pura-pura nggak ngerti di depan publik, kitanya juga pura-pura nggak ngerti juga. Kayak begini. Jadi semuanya menapaki perannya masing. Demi apa? Kemaslahatan kita bersama. Juga demi kemaslahatan NKRI. Tadi ada yang bertanya, Kiai Fadoli, ini kita harus jaga NKRI. Siapa orang yang lebih cinta pada NKRI daripada orang NU? Nggak ada. Kurang apa itu kita orang NU untuk bangsa dan negara ini? Kita 32 tahun tidak dikasih kesempatan apapun oleh negara. Apakah kita marah? Enggak. Bahkan kita yang 1984 mengatakan menerima ajas tunggal Pancasila. Padahal ketika itu kita tidak diberi ruang apa-apa. Seluruh orang-orang kaya di PBNU yang punya pabrik itu ditutup, pabriknya tidak punya akses. 32 tahun di masa Soeharto. Tapi kita tidak pernah marah kepada negara dan bangsa yang kita cintai ini. Semua peran-peran sosial, peran ekonomi, semuanya dihapus oleh negara pada saat itu. Kepada kita PBNU, kita nggak pernah marah. Bahkan kita menguatkan negara. Karena apa? Negara ini adalah sebagai sebuah wasilah kita untuk menjaga kedamaian bangsa, menjaga kedamaian umat Islam yang ada di atas negara ini. Jadi bukan hanya kekuasaan, cara berpolitiknya NU, tapi bukan hanya politik kekuasaan, tapi politik kebangsaan. Apa artinya politik kebangsaan? Kita melahirkan pikiran-pikiran politik bagaimana bangsa Indonesia ini bisa aman, tentram, bisa makan, bisa minum, hak-haknya tidak bisa diambil orang. Coba kalau nggak ada polisi, orang punya motor bisa diambil. Coba lihat itu, kalau misalnya ada mobil bawa semangka, jatuh. Itu semua diguyur orang. Karena apa? Itu ada bahwa kalau jatuh begitu tidak diarah, tidak diambil lagi, maka diguyur. Kalau misalnya di Indonesia ini setiap komunitas tidak ada itu pemerintah, orang naruh motor ambil, ada orang bawa istri diambil, nggak ada polisi, nggak ada hukum kok. Maka negara ini adalah sebagai wasilah. Ad-daulatu wasilatun la ghayatun. Negara adalah wasilah, bukan tujuan. Maka bentuk dari sebuah negara sebenarnya bagi Nahdlatul Ulama tidak penting, tetapi fungsi-fungsi di solahid dunia wadin itu harus ada. Dan NKRI ini adalah saat ini yang terbaik bagi kita, bahwa NKRI telah mampu untuk memerankan dua tujuan utama daripada dibentuknya negara, yaitu di solahid din wa dunia, untuk kepentingan agama dan dunia. Apa kepentingan agamanya? Kita begini aja nih, lagi diskusi PWI, pondok-pondok pesantren Spring Sewu, negara hadir. Kata siapa negara nggak hadir? Hadir negara itu, lihat di belakang bapak-bapak polisi kita. Dikasih rokok, enggak sama panitia. Suruh duduk begitu lama. Ini negara berarti sudah hadir. Negara hadir untuk kepentingan bersama. Bukan hanya kepentingan yang hadir hari ini, tapi untuk kepentingan semuanya. Cara berpikir kita harus cara berpikir the founding father bangsa kita dan the founding father daripada Nahdlatul Ulama. Nah, kalau pemimpin negara kita mempunyai kesetiaan, itu kondisional.
Tapi kecintaan dan kesetiaan kita pada negara ini bersifat final. Kalau kepada pimpinan negaranya kondisional. Kalau sesuai dengan kepentingan Nahdlatul Ulama, kepentingan bangsa secara umum, kita dukung. Kalau tidak sesuai dengan kepentingan bangsa secara umum dan lebih khusus kepentingan kita sebagai Nahdlatul Ulama, ya kita tidak dukung. Tetapi kita tidak mendukung hal-hal yang menjadi kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan Nahdlatul Ulama, tidak menjadi sebab kita memusuhi negara. Tidak bisa. Orang yang hari ini berbeda politik misalnya dengan pemerintah, kemudian dengan itu dia ingin menunjukkan bahwa kalau tidak kerjasama politik dengan aku, kamu akan menjadi chaos, kemudian dia tega membuat chaos ini bangsa dan negara, maka dia sama sekali tidaklah berjalan di atas jalan daripada the founding father Nahdlatul Ulama. Karena kalau kita berjalan di atas the founding father Nahdlatul Ulama, yang menjadi titik sentral fokus kita adalah bangsa. Bangsa ini bisa aman tentram, bisa makan, bisa minum dengan aman, bisa ngaji, bisa ibadah karena ada negara. Maka menjaga keamanan negara juga wajib. Sekarang lagi demo. Ini konstitusional demo. Tetapi kita juga harus paham apa yang telah diputuskan oleh pemimpin-pemimpin kita juga tujuannya untuk kepentingan kita. Yang paling berbahaya adalah kalau anak-anak kita masih bisa disusupi, kemudian pemimpin kita disusupi untuk bertindak anarkis terhadap anak-anak kita, atau anak-anak kita disusupi untuk bertindak anarkis untuk mengacaukan bangsa dan negara. NU di sini selalu berperan sebagai sebuah wasit untuk kedamaian dan perdamaian, keamanan, ketertiban bangsa dan negara kita. Termasuk bab nasab itu pun cara berpikirnya sama, ya Ibu Doli. Kita yang harus paham. Udah ini udah selesai, Mbak Lami bukan cucu Nabi. Rhoma Irama kan sampai nangis. Kenapa Rhoma Irama nangis itu? Karena dia terharu pada Habib yang ada di sebelahnya itu baik sekali. Rhoma mau ini ngambil tisu, diambilin. Ini Bang Haji, jangan batalin lagi ya dan nantinya. Itu Rhoma terharu, ini baik banget ini Habib. Padahal saya batalin dia. Tapi kok baik banget dia. Nggak kayak Rizik Syihab. Rizik Syihab itu ketika dibatalin marah-marah sama Rhoma. Ada orang tua bangka, penyanyi dangdut, dia mengaku-ngaku ulama, batalin nasab orang. Yeay. Nah, Rhoma Irama itu orang Banten, bos. Kalau ditantang-tantang begitu, makin nyingkin. Makin nyingkin orang Banten dia. Itu cucu daripada Sultan Tirtayasa dari ibunya. Nggak paham itu Rizik Syihab sama Bahar. Orang begitu malah ditantang-tantangin, makin menjadi dia. Makin menjadi. Tapi ini si Habib yang hadir di PBNU nggak diundang itu, dia paham. Ini Bang Haji, di Rhoma terharu, nah udah gua batalin, lu ngambilin tisu gua, terharu. Karena salah satu ciri daripada orang Banten, mudah terharu. Ngobrol begini nih, kalau lagi ngobrol seneng ketawa-ketawa, tiba-tiba ngomongin kakek yang udah mati, waktu dulu pernah dikasih benting misalnya, itu nangis. Kalau lebaran, nggak ada salah apa-apa, kita rangkul-rangkulan, dia sambil nangis dulu, tuh 2 menit, 1 menit, lagi ngobrol begini, bisa nangis. Itu apa namanya, ya mungkin ciri genetik. Rhoma Irama itu memiliki ciri itu, walaupun tidak semua orang Banten begitu. Ini dipraming, Rhoma Irama bertobat, tidak lagi membatalkan nasab Balawi. Enggak begitu bos, Bang Haji Rhoma Irama sudah ngomong dari awal bahwa saya batalin nasab ente, tapi bukan berarti kita bukan sahabat lagi, Bib. I love you, kan begitu ngomong waktu dengan saya itu juga. Waktu sebelum dengan saya, dengan Rumel Abbas, dengan Guru Gembul ngomong begitu juga. Kita batalin nasab, bukan berarti kita putusin hubungan. Yang dulunya yang jual minyak wangi ke rumah aneh, silakan jual minyak wangi lagi. Kalau aneh punya duit, bayarin. Kalau kagak, ya enggak apa-apa, jangan maksa-maksa lagi. Yang punya tetangga Balawi, nggak usah pindah rumah, bos. Seakan-akan ketika dia bukan cucu Nabi, kita jijik, kemudian nggak begitu. Nah, Bang Haji itu begitu cara berpikirnya. Jadi terharu nih sama Habib yang baik ini, ngambil-ngambilin segala apa yang dibutuhkan dia. Itu di framing katanya bertobat. Nggak bisa bos, dia keyakinannya udah hakul yakin itu nggak bisa dirubah bos. Nih ini yang ada masih mukibin hatinya, apa benar ini? Lah ini masih mudab-dabin benadawi kayak begini, ini sampai rumah dia tuh begini. Bos yang masih saya udah kasih sebenarnya, udah kalau baca buku saya 690 halaman malam aja istikharah. Sholli sunnatul istikharati raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Niatkan bahwa kita ingin mendapatkan kejelasan Balawi ini cucu Nabi atau bukan. Kemudian setelah itu salam berdoa, ya Allah, aku memohon daripadamu yang maha tahu,
Saya bingung banget mengikuti diskusi di Pring Sewu. Kiai Iman menerangkan dengan Kiai Islam. Hati saya tersayat, saya tidak terima, bos. Ya Allah, katanya Balawi bukan cucu Nabi, ya Allah. Saya bertanya sekarang kepadamu, ya Allah, yang maha tahu, yang maha rahmat. Apakah Balawi ini cucu Nabi atau bukan? Wassallallahu alaihi wasallam. Kayak Allah aja jawab begitu. Yang jawab Allah nanti, jangan kita. Nah, nanti coba. Walaupun tidak mimpi, fa'alhamaha fujuraha wa taq. Jadi kalau model-model kita, kalau dikasih mimpi, ketinggian derajat. Paling-paling di dalam hatinya ini sudah mengkristal nanti sebuah keyakinan akan sesuatu. Dan saya yakin, keyakinan itu adalah Ba'lawi, bukan cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istikharah juga melahirkan keberanian, karena kita menyandarkannya sudah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyandarkan hanya kepada cara kita berpikir, belum kita menyandarnya pada Allah, kita takut salah. Jangan-jangan Kiai Imad ini salah. Udah istikharah saja, wahai para kiai, jangan banyak-banyak. Cukup 2 rakaat saja berdoa yang sebenar-benarnya doa. Ya Allah, ya Rabbi, saya ngeliat Kiai Imad ini pengen gitu saja, ya Allah. Saya ini sudah muhibbin, sudah berpuluh-puluh tahun akan diberantas oleh Kiai Imad, Kiai Parman di Lampung, ngeselin, ya Allah. Mohon petunjuk darimu, apakah benar Ba'lawi ini cucu Nabi ataukah bukan? Ini bukan buat Kiai Saroni, Kiai siapa? Rohani. Tuh, yang di belakang ada mukibin. Jangan-jangan itu petugas kita dari Polri itu juga masih mukibin. Tolong istikharah Pak Polisi. Insya Allah hanya dengan 2 rakaat Allah akan beri jawaban. Ini sudah jam 1. Wallahu wal muwaffiqu ila aqwami thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lapar ya Ibatnya. Nanti ngobrolnya sambil santai saja. Nah, mungkin sementara kita cukupkan dulu. Ya, Sungi. Dan saya kembalikan ke pembawa acara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para hadirin, alangkah sangat berbahagia dalam ibadah i'tikaf di masjid yang mulia ini, di Pondok Pesantren Miftahul Jannah. Saya dapat bersilaturahim setelah Kiai Ainun bersilaturahim ke pondok saya. Hari ini saya bersilaturahim ke pondok Kiai Ainun. Mudah-mudahan mendapat keberkahan kita kumpul di tempat yang mulia ini. Tempat di mana ilmu direnda, tempat di mana cita-cita dirangkai oleh anak-anak kita. Dalam rangka ibqa'ul islami bil ilmi wal irfan wal Qur'an. Melanggengkan Islam sampai hari kiamat dengan ilmu, ma'rifat dan Al-Qur'an. Karena di sini pondok pesantren juga tahaffudzul Qur'an. Bukan hanya hifdzul Qur'an, tapi tahaffudzul Qur'an. Hada ablaghu minal hifdzi insyaallah. Saya diundang untuk mengadakan halaqah. Halaqah itu ngaji, Bapak. Halaqah nasab Ba'alwi. Ngaji nasabnya Ba'alwi yang sudah terbukti secara ilmiah dari 3 perspektif semuanya batal. Dari perspektif nasab batal. Dari perspektif sejarah batal. Dari perspektif DNA batal. Tambah lagi dari perspektif akhlak, jauh panggang daripada api. Coba lihat kita wajah-wajah mereka. Hal nara fi wujuhihim nuran nubuwah? La. Wajahnya menakutkan, ngancem-ngancem, marah-marah. Kita tidak melihat dari wajah-wajah mereka wajah teduh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
para ulama-ulama kita yang turunal ummata bi'ainir rahmah, melihat umat dengan mata kasih sayang. Wa nahnu la nara min wujuhihim wa min a'yunihim nadhara rahmati lil ummah. Kemudian bantahan-bantahan sudah dilontarkan, tidak terima mereka dikatakan nasabnya terputus dari sisi ilmu nasab, terputus dari sisi ilmu sejarah, terputus dari sisi ilmu DNA, tidak relevan dan tidak linier akhlaknya dengan akhlaknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang masih mereka menggunakan dalil para Ba'lawi dan para pendukungnya ini bahwa nasab Ba'lawi masih bisa untuk diselamatkan dengan teori husnudzon. Saya jawab, husnudzon di dalam kaidah dikatakan la ibrata bidzannil bayyini khata'uh. Zon itu tidak bisa lagi dihitung apabila sudah jelas salahnya. Nasab Ba'lawi dilawan pakai husnudzon sudah tidak bisa. La ibrata. Kenapa? Karena qad tabayyana khata'uh. Salahnya sudah nampak. Menggunakan dalil syuhrah dan istifadah, bahwa sekarang ini kan sudah terkenal, seluruh orang sudah tahu, dikenal bahwa yang namanya Habib itu cucu Nabi. Saya jawab, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan di dalam kitabnya Al-Jawabul Jalil, qala rahimahullah, innan nasaba mimma yasbutu bil istifadati illa ayyasbuta ma yukhalifu. Nasab itu memang sebagian dari apa yang bisa ditetapkan dengan istifadah. Istifadah itu Bapak ngedenger bahwa Kiai Suparman ini sudah punya istri, dengar dari orang. Lalu bapak-bapak tidak pernah tahu dulu kapan nikahnya, tapi udah tahu bahwa dia punya istri, buktinya punya anak. Itu katanya Kiai Suparman jejaka apa sudah punya istri, sudah, buktinya punya anak, sudah surah dan istifadah, dengar dari orang. Kawinnya nggak tahu, nggak menyaksikan, itu namanya istifadah bainan nas, orang dengar-dengar. Itu hukumnya kalau kita bersaksi ditanya hakim, sumpah demi Allah, apakah engkau tahu bahwa Kiai Suparman itu sudah punya istri? Sudah. Dia bukan jejaka? Bukan. Itu walaupun salah, tidak berdosa. Kenapa? Karena sudah syuhrah dan istifadah, Kiai Suparman sudah punya anak. Tapi illa ayasbuta ma yukhalifuh, kecuali telah datang dalil yang mengatakan sebaliknya. Apabila telah ada dalil yang mengatakan sebaliknya, dalilnya jelas, maka syuhrah istifadah ini sudah tidak bisa lagi dipegang sebagai cara penetapan nasab. Orang datang ke pondok Miftahul Jannah bawa anak, ini siapa? Anakku. Padahal itu anak angkatnya. Kemudian dia tinggal di sini 1 minggu, orang manggilnya itu anaknya Bapak Sipulan itu. Tapi kalau sudah nyata datang sebuah bayyinah sharihah bahwa itu hanya anak angkatnya, maka tidak boleh lagi kita bersaksi atas nama Allah, sumpah di depan pengadilan bahwa dia adalah anak dari orang yang mengaku ayahnya itu. Karena apa? Sudah jelas dia anak angkatnya. Innan nasaba mimma yasbutu bil istifadati illa ayyasbuta ma yukhalifu. Jadi orang yang berpatokan membela nasab Ba'lawi dengan syuhrah wal istifadah gugur. Yang ketiga, ada yang berpatokan
membela nasab Ba'lawi karena taklid kepada Ibnu Hajar, kepada siapa lagi kemarin, Murtadho Az-Zabidi. Syekh Ibnu Hajar, Syekh Murtadho Az-Zabidi katanya sudah menetapkan dalam kitabnya. Kalau Syekh Murtadho Az-Zabidi ini kemarin sudah saya jawab bahwa kitabnya kitab palsu, manuskripnya bohong, dapat ngarang sendiri. Manuskrip dikarang 50 tahun yang silam, dituliskan karya Murtadho Az-Zabidi. Padahal itu kitab bukan karya Murtadho Az-Zabidi, karya seseorang di Mesir yang bernama Hasan bin Qasim, Hasan Muhammad Qasim. Hasan Muhammad Qasim ini adalah teman dari bin Yahya yang ada di Mesir. Saya menduga bahwa Hasan Muhammad Qasim ketika menulis itu pesanan daripada bin Yahya ini. Dia mengatakan bahwa saya menyalinnya dari kitab asli yang berupa manuskrip di sebuah khazanah perpustakaan yang ada di Mesir, namanya Khazanah Sadah Al-Wafaiyah. Saya tantang, coba lihat di dalam Khazanah Sadah Al-Wafaiyah ada tidak tulisan seseorang yang mengaku bernama Abdul Mu'ti. Abdul Mu'tinya itu katanya menyalin dari Murtadho Az-Zabidi, kemudian Hasan Muhammad Qasim ini menyalin dari tulisan Abdul Mu'ti. Tidak ada, Pak. Yakin, seyakin-yakinnya. Algoritmanya sudah ketahuan. Yang semacam itu bukan hanya di dalam kitab Ar-Raudul Jali karangan Syekh Murtadho Az-Zabidi, tapi dalam kitab Abnaul Imam pun begitu, Orang Ba'lawi. Ada sebuah kitab manuskripnya 20 lembaran, kemudian dia diatribusikan sebagai karya Ibnu Toba yang lahir 199 Hijriah, kemudian dicatat di jilidnya tahun yang 400-an Hijriah, dikatakan sebagai abad kelima, tetapi kemudian dicetaknya oleh Yusuf Jamalul Lail yang baru wafat 2 tahun. Lalu itu karangan siapa sebenarnya? Di situ ada Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Isa. Betulkah orang yang lahir tahun 199 telah mencatat orang yang wafat 383 Hijriah? Mustahil. Ini kitab abad keempat. Ini kita abad keempat, marah-marah, luar biasa. Malahnya takut saya melihat wajahnya, kan bukan wajah Arab ya, wajah mana kali kan? Takut amat kata saya, anak kecil takut sama dia. Nah, ternyata setelah dia ngomong kitabnya Abnaul Imam. Nah, ini ketinggalan kereta, Pak. Kita sudah ngomong semenjak kita bikin sebuah tesis 2 tahun lalu. Kita sudah ngomong kitab Abnaul Imam la yuhtaju bihi wa la yu'tamadu alaihi li'annahu kitabun mudallasun mudrajun ilal qidbi aqrab. Kitab ini kitab dusta, walaupun tidak sepenuhnya dusta karena ada 20 halaman yang benar. Abdullah nggak ada ditambahin sendiri. Tapi itu sah dikatakan kitab palsu. Kenapa? Di dalam KBBI dikatakan yang namanya susu palsu itu susu asli dicampur air. Itu disebut susu palsu. Maka ketika kita ngomong itu kitab palsu, sah. Kenapa? Ada yang aslinya 20 lembar, tapi yang palsunya 160 lembar. Maka disebutlah kitab palsu. Yang namanya kitab palsu tidak semuanya palsu. Seperti susu palsu dikatakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa yang namanya susu palsu susu asli yang dicampur air. Jadi mereka menggunakan dalil-dalil apa tadi, syuhrah wal istifadah ya, itu sudah terbantahkan. Bi annan nasaba mimma yasbutu bil istifadati illa ay yasbuta ma yukhalifu. Kemudian pakai dalil taklid. Taklid tadi itu kita ngomong taklid udah. Dalil taklid terbantahkan. Limada
لأن التقليد بعد ظهور الحجة حرام. التقليد بعد ظهور الحجة حرام لا سيما للعلماء الذين يستطيعون الاستدلال. Apalagi bagi ulama yang mampu istidlal. Haram, haram, haram. Tes DNA itu haram. Yang ngomong tes DNA haram ya. Yang mana ada maling itu menghalalkan sidik jari. Kalau maling habis nyuri dia itu kena, saudara nyuri. Bapak tahu dari mana? Dari sidik jari. Sidik jari itu haram. Enggak ada dalam kitab Fathul Muinnya, ya enggak ada. Sekarang orang mau dites pakai DNA diharamin dulu tes DNA-nya. Padahal tes DNA itu adalah untuk mengetahui kebenaran kemaslahatan. Dalam kaidah dikatakan idza wujidatil maslahatu fatamma syar'ullah. Apabila sebuah kemaslahatan ditemukan fatamma syar'ullah, disitulah ada syariat Allah. Jadi apa aja pakai dalilnya mereka itu sudah terbantah. Ini isinya belum ngomong nih saya. Dari bantahan mereka itu aja. Karena isi mereka tidak bisa jawab, mereka pakai kaidah-kaidah. Kemarin orang dari Iran katanya ulama ahli nasab mau membantah ulama Indonesia. Datang dia pakai video, datangnya pakai video doang, nggak berani orangnya. Udah saya tantang lama, tapi nggak berani. Saya roh yang ngomong tes DNA haram ya. Yang mana ada maling itu menghalalkan sidik jari. Kalau maling habis nyuri dia itu kena, saudara nyuri. Bapak tahu dari mana? Dari sidik jari. Sidik jari itu haram. Enggak ada dalam kitab Fathul Muinnya, ya enggak ada. Sekarang orang mau dites pakai DNA diharamin dulu tes DNA-nya. Padahal tes DNA itu adalah untuk mengetahui kebenaran kemaslahatan. Dalam kaidah dikatakan idza wujidatil maslahatu fatamma syar'ullah. Apabila sebuah kemaslahatan ditemukan fatamma syar'ullah, disitulah ada syariat Allah. Jadi apa aja pakai dalilnya mereka itu sudah terbantahkan. Ini isinya belum ngomong nih saya. Dari bantahan mereka itu aja. Karena isi mereka tidak bisa jawab, mereka pakai kaidah-kaidah. Kemarin orang dari Iran katanya ulama ahli nasab mau membantah ulama Indonesia. Datang dia pakai video, datangnya pakai video doang, nggak berani orangnya. Udah saya tantang lama, tapi nggak berani. Saya mau datang ke sana atau Anda yang datang kemari? Nggak mau. Maunya pakai video aja. Dia kemarin dalilnya apa? Dikirain dari Iran datang ke Indonesia ngelawan santri Indonesia itu pakai dalil ketinggalan zaman. Satu dia dalilnya surah istifadah, yang kedua adalah adamul la yadullu ala adamul wujud. Tidak disebutkan katanya bukan berarti tidak ada. Hanya begitu saja. Kita lawan pakai kaidah. Al-ilmu bi'adamid dalili dalilun ala adamil mawjud. Al-ilmu bi'adamid dalili dalilun ala adamil mawjud. Kita telah tahu bahwa tidak adanya dalil, itu menunjukkan bahwa tidak adanya madlul. Dalil yang menyebutkan Ubaid sebagai anaknya Ahmad itu tidak ada. Itu menunjukkan bahwa Ubaid itu memang tidak ada sebagai anaknya Pakai apa lagi tuh Sema dirojai dalilnya? Oh katanya tidak mesti seseorang yang hidup di suatu belahan bumi itu diketahui oleh ulama yang ada di belahan bumi lainnya. Bisa jadi penulis kitabnya itu hidup di suatu tempat yang jauh dari Ubaid. Ya Ubaid anak siapa? Anak Ahmad. Lah Ahmadnya ditulis. Anak Ahmad yang lain Muhammad Ali Husain ditulis. Kenapa Ubaid ini satu nggak ditulis?
Jawabannya cuma satu, karena Ubaid ini memang bukan anaknya Ahmad. Dudu anaknya Ahmad, makanya anak lian ditulis. Si Ubaid gimana? Kenapa? Ya dudu anaknya Ahmad. Wih, bisa bayar anak wayuan ya? Mana dalilnya kalau anak wayuan? Apakah dikatakan bahwa Ahmad bin Isa punya istri 2, 3? Nggak ada. Bisa aja gawe-gawe. Bukti nek kiai-kiai gening kene ke akeh sing ora duwe rabine roro pada pejiri-pejiri. Pejitet-pejitet rabine siji-siji kabeh. Kecuali illa man fi qalbihi syaja'ah. Baru berani punya istri 2, betul nggak? Yaya Ainun berapa? 1 kan? Itu minal khaifin. Yaya Ainun minal khaifin. Jangan pakai dalil-dalil yang tidak ada. Apalagi dalil-dalil sudah jelas dari abad pertama mereka mengaku itu, yaitu abad 9 Hijri. Baru dari situlah mereka itu namanya disebutin, Pak. Oleh siapa? Mereka punya leluhur, ini para kabib-kabib di Indonesia, namanya Ali bin Abu Bakar Asyakran. Wafat 800 Hijriah. Dialah yang nulis kitab namanya Al-Burqatul Musyiqah fil apa itu? Al-Burqatul Musyiqah ajalah. Di dalamnya dia mengurut nama-nama leluhurnya. Ali bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Maula Dawila bin Ali Saibud Darak bin Ali Al-Ghayyur bin Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Qoli Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa. Benar enggak ini Ubaid anaknya Ahmad, anaknya Isa Ahmadnya? Tidak benar. Karena sebenarnya Ubaid ini anaknya Isa. Isanya anaknya Alwi, Alwinya anaknya Himham. Alwinya anak Muhammad, Muhammad anak Himham, Himham anak Aun, bukan keturunan Nabi itu. Sudah ketahuan, saya sudah tahu siapa bapaknya Ubaid sebenarnya. Dulu orang-orang itu pembela Ba'lawi, nasab Ba'lawi mengatakan, "Hei, Imad Dajjal, Imad pemecah belah umat. Kalau Ubaid ini bukan anaknya Ahmad bin Isa, lalu anak siapa? Tanggung jawab," katanya. Mengatakan Ubaid bukan anaknya Ahmad, tapi tidak tahu katanya Ubaid anak siapa. Saya memang waktu itu belum tahu. Saya jawabnya, ya bukan urusan saya. Yang jelas Ubaid ini bukan anak Ahmad. Mengenai anak siapa dia, curus cari sendiri, kata saya. Sekarang saya sudah tahu, Pak. Ada di dalam kitab Tuhfatuz Zanan karya Husain Al-Ahdal. Husain Al-Ahdal ini dari Bani Ahdal, ngaku cucu Nabi juga. Di Indonesia juga banyak itu Al-Ahdal. Rumel Abbas ngakunya Al-Ahdal juga itu. Rumel Abbas itu sama saya ngaku Al-Ahdal. Saya ini Al-Ahdal yai, bukan Balawi. Iya, tapi sama-sama terputus daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari zaman dulu keluarga ini saling kuat menguatkan, saling bantu-membantu antara Ba'lawi dan Al-Ahdal. Sekarang pun Al-Ahdal yang ada di Malaysia namanya Al-Mahdali itu bikin kitab membantah saya. Dalamnya cerita fiksi saja bahwa ini sudah terkenal dari zaman dulu. Ahmad itu punya anak namanya Ubaid. Kenapa sekarang berani membatalkan? Apakah tidak takut kepada baginda Nabi? Bagaimana nanti kalau bertemu dengan baginda Nabi membatalkan cucu-cucunya Nabi? Hei, jangan begitu ngomongnya. Apa yang akan terjadi dengan dirimu yang membela Ba'lawi jika bertemu Nabi? Sudah tahu Ba'lawi nggak punya dalil ngaku cucu Nabi. Ilmu nasab terputus, sejarah nggak dicatat, DNA melenceng, bukan orang Arab acan. DNA melenceng, bukan turunan Nabi, bukan orang Arab acan, tapi masih dibela. At-taqlid ba'da dhuhuril hujjati haram. La ibrata bidzannil bayini khata'u. Akeh kita medalile, sira dalilendi. Wala takhfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kau ikuti yang tidak ada dalil. Sekarang dalilnya mana? Enggak punya dalil-dalilan, husnudon saja.
Syekh Hasyim Asy'ari juga dulu katanya tidak membatalkan nasab Ba'lawi. Apakah Mbah Hasim itu ketika tidak membatalkan nasab Ba'lawi dia mengisbat? Tidak ada, bos. Mbah Hasim mengisbat Ba'lawi itu tidak ada. Kalau tidak ada katanya yang membatalkan berarti mengisbat tidak bisa. Orang ketika dia sakit diem